Shalom. Kayaknya bisa lebih semangat lagi. Shalom. Saya percaya mukanya penuh dengan sukacita gitu ya hari ini. Tanpa kita mungkin ada yang berasa lama, tapi mungkin ada yang berasa sangat cepat. Tapi tanpa kita sadari kita sudah masuk di bulan Juni Bapak Ibu ya. Jadi sudah masuk bulan yang ke-6. Kalau mungkin kalau yang kerjanya di beberapa perusahaan gitu ya. Ini bulan ini udah mulai sibuk mempersiapkan laporan kinerja semester gitu ya. Betul ya, yang udah pada mungkin yang Bapak Ibu kerja di kantor udah mulai sibuk gitu ya untuk mengevaluasi 6 bulan pertama kinerjanya, hasilnya, resultnya itu baik atau enggak gitu kan. Nah selalu saya mau ingatkan sama Bapak Ibu bahwa setiap kita jadi orang Kristen gitu ya. Kita juga harus sering medical check up ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apakah selama di tahun 2022 ini sampai di bulan yang ke-6 ini, apakah performa kita itu baik di hadapan Tuhan atau enggak? Apakah selama 6 bulan ini gitu ya, udah masuk ke bulan yang ke-6 ini, apakah yang kita lakukan setiap bulan demi bulan itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang kita lakukan setiap bulan demi bulan, oh itulah yang seperti yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Itu kan perlu kita koreksi sama-sama Bapak Ibu ya. Nah hari ini ada satu tema khotbah, kalau Bapak Ibu suka dengan tema khotbah, saya kasih tema khotbah yang begitu sangat mungkin waktu Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu langsung bilang gini, gue udah tahu nih khotbahnya model kayak gimana. Gue udah tahu nih ayatnya model kayak bagaimana. Mungkin gitu ya, sebagian dari kita mungkin udah mengira-ngira kira-kira ini khotbahnya tentang apa. Boleh dikeluarkan slide-nya. Hari ini kita mau bahas satu tema yang sangat-sangat sederhana, yaitu bicara tentang jangan khawatir. Sama-sama katakan jangan khawatir. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin ada banyak dari kita yang bilang begini, oh khawatir tuh wajar gitu ya. Namanya juga masih di muka bumi ini, masih punya banyak hal yang perlu dipikirkan, masih banyak hal yang perlu menjadi sebuah kecemasan. Ada banyak hal yang gak pasti, makanya Pak wajar khawatir gitu ya. Tapi kita mau lihat hari ini gitu ya, dari bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita bicara tentang jangan khawatir. Seberapa banyak Bapak Ibu yang selama 1 bulan ini tidak pernah khawatir? Ada nggak? Ada ya, oke 1-2 orang ya. Ada lagi yang selama 1 bulan kemarin, 30 hari kemarin itu tidak pernah khawatir. Ada nggak? Kayaknya orang Kristen sering kali menganggap bahwa khawatir itu adalah hal yang wajar gitu ya. Wajarlah Pak, apalagi di tengah dunia yang tidak pasti ini. Pandemi yang katanya selesai tapi nggak selesai gitu ya. Ada yang bilang nanti ada yang datang ini, ada yang itu. Pekerjaan saya gimana Pak selama pandemi nggak semakin baik dan segala macam. Artinya wah kayaknya wajar untuk khawatir gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu masih bingung, teman-teman semua di tempat ini masih bingung. Apakah itu khawatir? Nah kita sedikit melihat ciri-ciri orang yang khawatir. Jadi kita tahu dulu gitu ya. Firman ini gitu ya. Pas dan cocok untuk kita atau enggak gitu ya. Nah ciri-ciri orang yang khawatir yang pertama adalah selalu takut. Selalu takut nih banyak ya. Selalu takut nih banyak. Selalu takut melangkah. Selalu takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Disuruh melakukan sesuatu yang baru takut gitu ya. Jangankan gitu, tidur aja dia takut gak bangun lagi gitu kan. Jadi segala hal selalu penuh dengan ketakutan. Itu ciri-ciri orang yang khawatir. Yang kedua itu adalah salah satunya sulit tidur. Nah mulai diingat ya, semalam sulit tidur atau enggak gitu ya. Berapa minggu kemarin, seminggu kemarin, 2 minggu kemarin, tuh kalau tidur tuh susah banget gitu ya. Walaupun mungkin gini, enggak Pak saya tuh gak ada mikirin apapun Pak. Percayalah, saya tuh tidak ada mikirin apapun. Bahkan sebelum tidur saya baca Alkitab Pak, tapi saya tetap masih sulit tidur gitu ya. Bisa jadi itu tanpa kita sadari itu adalah kekhawatiran kita. Yang mungkin kita juga bingung kita khawatir tentang apa. Nanti kita akan bahas. Berikutnya adalah overthinking. Overthinking itu adalah berpikir terlalu berlebihan. Jadi kalau mikir gini, pulang nih saya mau makan bakmi babi ya. Udah gitu mikir gini, aduh saya khawatir jangan. Ntar pas makan ternyata ada belatungnya di dalam sayurnya gitu ya. Ini jangan-jangan babinya nih belum mateng ya. Atau ini segala macam. Semua berpikir terlalu jauh gitu ya. Mau melangkah mikirnya sampai terlalu jauh. Bukan artinya kita gak boleh punya planning ya, itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita belajar hal yang berbeda. Bukan artinya kita gak boleh punya rancangan. Bukan artinya kita gak boleh punya rencana yang baik, itu boleh. Tapi kalau orang yang overthinking itu berpikir terlalu berlebihan. Wah saya kalau diajak makan nih sama Pak Gama, makan di Pesanggerahan itu kan parkir pinggir jalan ya. Gak boleh, nanti mobil saya ini
bisa dibaret sama orang. Ntar tiba-tiba mobil saya hilang. Ntar tiba-tiba mobil saya kalau kena hujan, hujannya itu hujan es, ntar mobil saya hancur. Itu kan orang yang berpikir terlalu berlebihan ya Bapak Ibu ya. Nah itu contohnya. Kemudian mudah marah atau emosional. Nah dicek ya, ini bukan menghakimi ya. Mulai dicek gitu ya. Hari-hari ini kita mulai emosional atau enggak, waktu ditanyain sama istri, gimana Pak kerjaan? Udah gak usah banyak nanya lalu gitu ya. Itu biasanya ciri-ciri orang yang khawatir gitu ya. Mudah marah, dikit-dikit ditanyain apa kabar, marah gitu ya. Kenapa lu nanyain gue sehat apa enggak? Lu pengennya gue gak sehat, pengen gue mati gitu kan. Wah ini mudah emosi gitu ya. Orang-orang ciri-cirinya khawatir. Udah gitu ini ada salah satu penelitian, orang yang khawatir adalah sakit kepala berkepanjangan. Ada berkepanjangan ya. Kalau semalam Bapak Ibu sakit kepala karena habis makan sop kambing itu bukan khawatir. Beda ya, beda. Nah, tapi kalau sakit kepala setiap hari gitu ya, setiap pulang ke rumah harusnya bisa main sama keluarga, ini sakit kepala mulu gitu ya. Coba dicek apa jangan-jangan itu adalah salah satu ciri-ciri dari kekhawatiran. Kemudian adalah sering merasa lelah gitu ya. Ya kalau habis lari ya lelah itu wajar gitu ya. Tapi ini gak ngapa-ngapain gitu ya. Kayaknya kok napasnya jadi semakin sesak gitu ya. Itu ini ya apa? Secara medical itu menyatakan orang-orang yang khawatir itu ciri-cirinya tuh model kayak begini. Kemudian tidak fokus, maksudnya tidak fokus adalah tidak fokus melakukan sesuatu dengan maksimal. Jadi bukan kadang-kadang diajak ngomong atau lagi denger pendeta khotbah pun gak fokus gitu ya. Nah itu tuh khawatir gitu ya. Ini ntar di rumah gimana, ini gimana gitu ya. Dan kemudian adalah yang terakhir adalah sering membandingkan diri dengan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang khawatir. Nah saya mau bilang bukan artinya tiba-tiba saya ada salah satu dari sini Pak berarti saya khawatir. Perlu di cross check lagi, ini kan hanya ciri-ciri ya Bapak Ibu ya. Bukan satu hal yang pasti 100%. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semua yang di rumah maupun yang di sini merasa, wah ini kayaknya 2 ada nih ya. Gitu ya. Nah kita hari ini kita mau cek, kira-kira kita beneran orang yang khawatir atau enggak gitu ya. Yang mau medical check up bilang, ini medical check upnya gratis ya, beda ya kalau sama di Siloam ya. Nah kita mau belajar bagaimana kita harus menanggapi dari kekhawatiran kita. Oke. Ada hal yang membuat khawatir itu tuh cuma ada 2 hal. Yang pertama adalah tentang apa yang kita punya. Betul ya? Mungkin ada orang yang mungkin udah mapan, punya uang gitu ya. Dia mikirin saham dia itu kira-kira ini akan jadi baik apa enggak gitu ya. Keseringan apa yang kita khawatirkan itu adalah apa yang kita punya. Betul ya? Yang punya pacar aja khawatir enggak? Khawatir. Yang punya pacar khawatir kira-kira pacarnya ini akan langgeng apa enggak, ntar direbut sama orang lain atau enggak gitu ya. Yang punya mobil khawatir setiap kali bawa mobil, ini jangan sampai dibaretin sama orang gitu ya. Segala sesuatu itu penuh dengan khawatiran. Yang punya anak khawatir anaknya bisa bertumbuh berkembang dengan baik atau enggak gitu, betul enggak? Segala macam itu dikhawatirkan. Jabatan kita yang kita punya di kantor atau di pekerjaan itu seringkali kita khawatirkan, betul ya? Ini kira-kira direbut orang apa enggak, apalagi saya udah tua Pak, ntar direbut sama generasi milenial Pak gitu kan. Atau ada lagi segala macam apa yang kita punya itu seringkali membuat kita khawatir. Coba Bapak Ibu mungkin yang belakangan ini khawatir, perhatikan. Pasti itu adalah apa yang kita punya biasanya kita khawatirkan. Betul? Nah ada yang kedua gitu ya biar cepat. Yang kedua adalah yang kita khawatirkan apa yang kita tidak punya. Jadi apa yang dipunya itu jadi kekhawatiran dan apa yang tidak punya juga jadi kekhawatiran. Setuju gak Bapak Ibu? Banyak banget. Oh Pak saya keluarga muda Pak, saya belum punya rumah, saya khawatir Pak gitu ya. Nanti saya gimana hidup saya Pak gitu ya. Yang belum punya pekerjaan khawatir bagaimana dia bisa dapetin pekerjaan. Yang belum punya anak khawatir kira-kira Tuhan kasih saya anak atau enggak ya Pak. Yang belum punya menantu khawatir kira-kira anaknya laku atau enggak Pak gitu kan. Yang segala macam apa yang tidak kita punya itu seringkali kita khawatirkan. Betul enggak? Nanti kalau ke depannya ini gimana ya Pak? Ntar kalau begini gimana ya Pak? Wah saya gak punya ini Pak, saya gak punya ini, saya gak punya itu dan segala macam. Panjang dan lebar kita pikirkan kekhawatiran itu sebenarnya cuma karena 2 hal. Dari apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya. Jadi pertanyaannya seringkali setuju gak Bapak Ibu? Kita itu hampir setiap hari punya kekhawatiran masing-masing. Betul? Hari Senin besok juga khawatir, mungkin yang kerja khawatir. Besok kerjaannya banyak apa enggak ya? Padahal dia punya pekerjaan gitu ya.
Padahal yang gak punya pekerjaan juga khawatir. Jadi kekhawatiran dianggap sama orang Kristen itu adalah sebuah hal yang wajar-wajar saja. Oke, saya mau nanya sama Bapak Ibu semua sebelum kita masuk firman Tuhan. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang merasa bahwa kekhawatiran itu bukan dosa Pak. Itu hal yang wajar. Atau seberapa banyak Bapak Ibu yang bilang begini, khawatir itu Pak, itu adalah dosa. Seberapa banyak yang bilang itu dosa khawatir? Ada? Wah enggak ya? Jadi ada 2, 3 yang bilang bahwa kekhawatiran adalah sebuah perbuatan dosa. Kita akan lihat di Alkitab seperti apa Bapak Ibu ya. Dampak kekhawatiran itu yang pertama, tidak bisa mengambil keputusan. Setuju nggak? Untuk orang bisa mengambil keputusan yang baik, dia nggak boleh khawatir. Setuju? Karena kekhawatiran itu salah satu ciri-ciri orang yang khawatir, itu biasanya ada panic attack. Kalau ditanyain tiba-tiba dia bingung. Kalau ada satu kondisi yang terjadi tiba-tiba di luar kekhawatiran dia makin bingung. Gitu ya. Dan yang kedua, tidak maksimal dalam pekerjaan atau keluarga. Percayalah, mungkin suami-suami atau istri-istri yang sering melihat suami atau istrinya khawatir, itu kalau lagi diajak ngomong gak nyambung. Betul ya? Takut pekerjaannya hilang. Jadi kekhawatiran itu membuat semua orang menjadi tidak maksimal di dalam pekerjaan dan keluarga. Kemudian yang ketiga, dampak dari kekhawatiran adalah kesehatan itu bisa terganggu. Setuju gak Bapak Ibu? Jadi sulit tidur pasti ya jadinya gak sehat gitu ya. Jadinya gak datang ke gereja hari Minggu gitu kan, karena hari Sabtunya kagak tidur-tidur gitu kan. Dan kemudian adalah hubungan dengan Tuhan itu menjadi jauh. Nah nanti kita akan membahas lebih jelas lagi kenapa saya bilang dampak khawatir adalah membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin menjauh. Di Matius 6 ayat 25 berkata seperti ini. Satu ayat yang mungkin Bapak Ibu sering dengar, dikatakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu. Akunya huruf besar ya. Artinya siapa? Tuhan sendiri gitu ya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Oke? Saya mau garis bawahi di situ dengan sangat tebal bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Seberapa banyak yang sepakat sama saya bahwa ini adalah perintah Tuhan? Ini bukan himbauan ya. Bukan gini, hendaklah, bukan ya. Kalau hendaklah itu gini kayak ya dilakukan gak dilakukan masih oke-oke lah gitu ya. Tapi di sini dengan jelas sebuah perintah hitam dan putih, setuju nggak? Dikatakan janganlah khawatir. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukan ini, artinya kita melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan? Tidak melakukan firman Tuhan, setuju ya? Nih pakai logika aja gitu ya. Kita gak usah buka bahasa Ibraninya, gak usah ya. Nah kita langsung lihat. Janganlah khawatir akan hidupmu. Pertanyaan saya yang kedua. Apakah pernyataan dan perintah Tuhan akan janganlah khawatir itu berbeda dengan perkataan janganlah berzina? Sama atau beda? Halo? Setuju sama? Artinya kalau orang berzina berdosa gak Bapak Ibu? Kalau Tuhan bilang jangan berzina, berarti kalau orang yang berzina berdosa. Wah semuanya sepakat ya. Karena kalau berzina pokoknya jangankan dosa, itu bisa dilempar batu gitu ya. Nah kalau Tuhan bilang jangan khawatir, kalau kita khawatir kita berdosa gak? Nah mulai ya, yang tadi udah pecah suara ya. Masih ada yang bilang enggak Pak, ini khawatir beda Pak, ini urusannya beda. Kalau khawatir ini manusiawi sekali Pak gitu ya. Jadi kalau Tuhan bilang jangan khawatir, kita masih diboleh lah 50-50 khawatir gak khawatir ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, Alkitab mencatat, meminta kita, memerintahkan kita untuk jangan khawatir. Artinya, saya mau katakan dengan jelas, waktu kita khawatir, kita berdosa. Setuju gak? Kenapa kita berdosa? Yang pertama, karena kita tidak melakukan perintah Tuhan. Sama halnya ketika Alkitab meminta kita jangan berzina, jangan membunuh, jangan menyembah Allah lain. Setuju gak? Kalau kita lakukan artinya kita berdosa.
Nah cuma seringkali orang Kristen berpikir bahwa Pak, khawatir itu suatu hal yang wajar Pak. Setiap hari saya khawatir Pak. Nah bedakan antara kekhawatiran dengan hanya sekedar memikirkan apa yang akan terjadi. Itu beda ya. Contoh, kalau Bapak Ibu sekarang di tempat ini, udah gitu kepikiran nanti siang mau makan nasi campur babi atau mie babi, itu bukan sebuah kekhawatiran. Betul nggak? Beda ya. Kalau kekhawatiran itu sudah dipikirkan berkali-kali dan mengganggu pikiran kita. Itu yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu kita nggak tahu apa yang kita khawatirkan sebenarnya secara exactly. Tapi kita terus pikirkan. Misalkan ada Bapak Ibu yang mungkin anaknya kuliah di luar kota gitu ya. Tuh khawatirnya terlalu berlebihan. Nanti anak saya ini kalau waktu lagi pergi di pesawatnya jatuh apa enggak ya? Gitu kan. Ntar waktu dia sampai di airport dia ditipu gak ya sama tukang taksi nih. Udah gitu kemudian dipikirin lagi nanti di kosan gimana ya. Itu kosan bangunannya runtuh apa enggak ya. Wah pikirannya udah panjang dan lebar. Itu yang disebut dengan kekhawatiran. Beda sama kita mempersiapkan sebuah rencana untuk masa depan. Itu beda sama kekhawatiran. Tuhan dengan sangat jelas berkata janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan gak cuma bilang jangan khawatir terhadap persoalan keagamaanmu, bukan ya. Tuhan bilang jangan khawatir terhadap akan hidupmu. Kalau hidup itu artinya sepanjang 24 jam kita lagi hidup ya Bapak Ibu ya. Artinya sepanjang 24 jam kita harusnya tidak boleh khawatir. Tadi saya bilang kenapa khawatir itu berdosa? Yang pertama karena kita tidak melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa khawatir itu adalah suatu hal yang saya bilang berdosa dan Alkitab catat itu berdosa. Yang kedua, karena waktu kita khawatir, kita tidak percaya sama Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau Tuhan katakan sesuatu dan kita tidak lakukan, artinya kita tidak percaya sama Tuhan bahwa firman itu ya dan amin. Betul? Kalau tiba-tiba habis ini Pak Kur ajak saya pergi makan, dan saya gak percaya bahwa Pak Kur gak bayarin saya. Setuju gak? Itu adalah bentuk ketidakpercayaan saya sama Pak Kur karena Pak Kur gak bisa bayarin saya makan lah. Betul? Kalau Tuhan bilang gak perlu khawatir. Saya percaya banyak ayat yang Bapak Ibu udah di luar kepala gitu ya tentang kekhawatiran. Burung pipit aja dikasih makan. Bunga aja dihiasi dengan sangat baik. Betul ya? Semua ayat itu kan udah muncul di kepala Bapak Ibu sejak saya bilang jangan khawatir gitu kan. Tapi seringkali kita tidak bisa keluar dari kekhawatiran. Karena apa? Karena kita gak percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan mampu lakukan segala sesuatu. Yeremia 29 ayat 11 berkata dengan jelas gitu ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setuju gak itu janji Tuhan Bapak Ibu? Artinya sebenarnya seharusnya kita gak perlu khawatir. Kita lakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan akan berikan semuanya indah pada waktunya. Setuju gak? Coba kita mulai pikir. Kekhawatiran kita itu apa aja sih belakangan ini? Mungkin kesehatan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin hubungan kita sama keluarga kita. Mungkin pelayanan kita yang bikin kita khawatir dan berbagai macam. Termasuk gitu ya. Kalau waspada itu boleh ya. Tapi kalau orang khawatir itu keluar rumah sekarang aja gak berani gitu ya. Ya kalau dia sedang sakit itu wajar, betul ya Bapak Ibu ya. Ini sedang sehat gitu ya. Mungkin gitu ya. Keluar rumah aja gak berani sama sekali. Pegang gagang pintu aja gak berani sama sekali. Setuju gak? Itu adalah sebuah kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Beda kalau memang udah lanjut usia gitu ya. Atau ada penyakit sehingga gak boleh keluar, itu beda. Tapi kalau ini anak muda. Saya punya teman Bapak Ibu, dia memilih untuk resign dari pekerjaan daripada masuk ke kantor karena takut kena COVID. Nah itu kan kekhawatiran yang berlebihan ya. Dia rela untuk tidak dapat penghasilan bulanan karena dia takut keluar rumah. Wah itu kan bahaya ya. Nah itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran. Ada fakta yang menarik, ini sebuah fakta penelitian survei.
85% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah menjadi kenyataan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini juga gitu ya. 85% apa yang dikhawatirkan seluruh orang di muka bumi ini itu tidak pernah terjadi. Yang 15% itu pun bukan dikatakan 15% terjadi. Ada sedikit yang terjadi, ada sedikit yang belum ada kepastian sehingga tidak bisa dikatakan terjadi atau tidak terjadi. Jadi sebenarnya itu sangat sulit Bapak Ibu. Menyulitkan diri sendiri ketika kita punya kekhawatiran. Karena 85% dari kekhawatiran itu tidak terjadi. Beda sama planning ya, sekali lagi. Beda sama waktu kita merencanakan sesuatu, itu beda. Nah, ada William Powell gitu ya. William Powell tuh bilang begini, I highly recommend worrying, it's much more effective than dieting. Ngerti gak maksudnya? Dia bilang apa? Saya sangat merekomendasikan untuk khawatir. Karena itu jauh lebih efektif daripada diet. Karena orang yang khawatir itu merusak tubuhnya. Betul gak? Jadi daripada Bapak Ibu diet, kata William Powell, itu gak usah diet, mending khawatir aja, ntar berat badannya turun sendiri. Cukup setuju gak Bapak Ibu sama pernyataan ini? Karena orang yang khawatir biasanya merusak dirinya sendiri, merusak tubuhnya sendiri, akhirnya jadi kurus. Tapi saya gak bilang, kalau orang khawatir, Pak saya makin gemuk, saya makin sehat, artinya saya gak khawatir. Belum tentu juga ya. Karena ada juga orang yang khawatir jadi makan banyak gitu kan. Nah itu beda-beda. Tapi saya mau bilang bahwa kekhawatiran gitu ya. Kekhawatiran yang sering kali kita pikirkan itu merusak tubuh kita sendiri. Syaraf-syarafnya jadi gak bekerja dengan baik. Tubuh kita jadi imun tubuhnya kurang, orang yang khawatir. Betul gak? Seberapa banyak mungkin Bapak Ibu yang belakangan ini khawatir, coba sekali lagi mulai dicek. Kekhawatirannya itu benar-benar sebuah definisi kekhawatiran atau itu menurut Bapak Ibu, ini adalah perencanaan. Itu kan beda sekali lagi. Oke. Bagaimana untuk kita bisa keluar dari rasa khawatir untuk menghilangkan kekhawatiran? Yang pertama di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini ayatnya simpel banget Bapak Ibu ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan, sama-sama katakan mengandalkan. Kata mengandalkan itu di dalam bahasa Indonesianya atau dalam translatean bahasa Inggrisnya. Kata mengandalkan adalah menaruh seluruh kepercayaan, itu mengandalkan. Saya ulangi ya, mengandalkan itu adalah menaruh seluruh kepercayaan. Atau ada yang bilang begini di dalam kamus, mengandalkan itu adalah menjamin 100% kekuasaan, kemampuan dan kedaulatan seseorang. Itu yang namanya mengandalkan. Kalau saya mengandalkan hidup saya sama Pak David, artinya saya menjamin 100% bahwa kekuasaan dan kemampuan, kedaulatan Pak David itu mutlak. Itu yang namanya mengandalkan. Gitu ya. Jadi kata mengandalkan itu menurut saya bukan hanya sekedar kayak bersandar, beda. Kata-katanya beda. Mengandalkan itu 100%. Apapun yang kita punya, kita andalkan sama Tuhan. Mengandalkan itu yang pertama harus percaya. Setuju gak Bapak Ibu? Gak bisa gak percaya. Kalau saya mengandalkan Pak David untuk bawa saya pergi kemanapun, artinya saya harus percaya sama Pak David. Saya gak bawa duit juga Pak David bayarin. Itu kan yang namanya mengandalkan. Sama seperti anak kecil mengandalkan papanya. Saya percaya Bapak Ibu semua di tempat ini pernah diandalkan. Setuju gak? Yang mami-mami yang pernah jadi ibu-ibu. Dulu waktu anaknya kecil, anaknya itu mengandalkan seluruh kehidupannya sama ibunya. Betul gak? Dia gak bisa ganti pampers sendiri. Dia gak bisa bersihin pupnya sendiri, betul gak? Dia mengandalkan seluruh kehidupannya sama maminya. Itulah definisi mengandalkan Bapak Ibu. Kalau kita hari ini kita bilang kita mengandalkan Tuhan, artinya segala sesuatu apa yang kita lakukan, itu semua harus senternya adalah Tuhan. Itu definisi mengandalkan. Saya boleh undang pemain keyboard dulu.
maju ke depan. Nah, kalau ngomong mengandalkan Bapak Ibu. Mengandalkan itu ada satu poin, yaitu adalah ketaatan. Itu adalah mengandalkan. Jadi ada satu poin yang paling penting dari kata mengandalkan adalah ketaatan. Bagaimana kita taat untuk melakukan segala sesuatunya, apa yang Tuhan perintahkan, itu termasuk dalam mengandalkan Tuhan. Seringkali itu kita suka sok tahu sama kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu sering mendengar kata-kata sok tahu ya. Sok tahu tuh begini, sebenarnya kita nggak tahu tentang kehidupan kita secara penuh. Tapi kita suka sok tahu sama kehidupan kita. Kalau di kantor Bapak Ibu ya, kalau di kantor, di dalam setiap pekerjaan atau setiap departemen demi departemen, setuju nggak? Yang paling tahu, maksudnya yang banyak tahu itu adalah emang kepala departemennya masing-masing. Ya, manajernya masing-masing. Tapi walaupun dia yang paling tahu, di atasnya itu masih ada yang tertinggi lagi enggak? Masih ada ya, yang bisa melihat secara keseluruhan yaitu direkturnya, setuju enggak? Sama seperti kadang-kadang tuh kita suka sok tahu sama kehidupan kita. Kita pikir kita udah jadi manajer dalam kehidupan kita. Tapi kita lupa sebenarnya ada yang direkturnya. Yang paling tahu, yang terbaik, yang mikirin bukan cuma tentang satu bagian kehidupan kita, tapi mikirin seluruh bagian dalam kehidupan kita. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu ya. Jadi ini ilustrasi tentang mengandalkan Tuhan. Kalau ngomongin tentang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, suka ada yang bilang, Pak khawatir tuh masih manusiawi Pak. Ini abis denger firman ini pulang itu masih khawatir Pak. Saya mau kasih Bapak Ibu ilustrasi bagaimana seharusnya kita gak khawatir. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu pergi misalkan, yuk kita pergi gitu ya. Saya nih yang ngajak. Kita mau pergi ke luar negeri, kita mau pergi ke Eropa. Kalau orang yang penuh perencanaan dan terlalu berlebihan mikirnya, yang overthinking, itu pasti langsung khawatir gak Bapak Ibu? Langsung khawatir ya. Nanti ini di pesawat bagaimana? Lagi pandemi, ribetnya setengah mati nih. Udah gitu bawaannya bagaimana ya? Uangnya nih cukup apa gak cukup? Betul ya? Nanti kalau saya pergi dogi saya di rumah siapa yang jagain? Langsung pikirannya panjang, betul gak? Nanti di sana apalagi tuh di Eropa banyak tukang copet. Ntar kalau saya dicopet gimana? Saya harus beli tas yang gemboknya ada 3. Betul gak? Saya harus siapin uang nih buat beli makan. Beli air mineral aja 20.000. Ntar duitnya gak cukup. Kekhawatirannya panjang banget gak Bapak Ibu? Banyak banget. Tapi saya mau coba bilang sama Bapak Ibu. Kalau ternyata bukan Gama yang ngajakin. Yang ngajakin dapat undangan kepresidenan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Masih khawatir gak? Saya percaya kekhawatiran itu hilang. Kenapa? Kenapa saya harus takut? Semuanya udah dijamin. Naik pesawatnya pesawat private kepresidenan, betul? Pergi di sana apa saya masih perlu survei hotelnya yang mana? Gak perlu karena semuanya udah disiapin sama pas pampres di sana. Betul gak Bapak Ibu? Apa saya masih harus khawatir saya takut dicopet? Gak perlu khawatir karena saya tidak mungkin dicopet karena saya pergi sama Pak Jokowi. Betul gak? Apa saya masih perlu khawatir nanti saya makan gak cukup? Bagaimana saya cara beli nasi kotak? Gak usah mikirin nasi kotak lagi. Makanan yang berkelimpahan pasti ada gak saat itu? Ada. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Definisi mengandalkan gitu ya. Kalau kita mengandalkan seseorang dan kita yakin, tahu, percaya 100% dia mampu dan dia berkuasa, kita gak mungkin khawatir. Setuju gak? Sama kayak waktu Bapak Ibu masih kecil, saya masih kecil. Kalau saya pergi ke mall saya gak perlu pusing duitnya ada apa gak ada. Karena saya tahu saya mengandalkan papa saya. Setuju gak Bapak Ibu? Coba mulai dipikirin ya. Artinya kalau Bapak Ibu masih khawatir hari-hari ini. Saya mau katakan secara langsung kita sedang meragukan kuasa, kemampuan dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau planning boleh nggak? Pak, anak saya mau kuliah saya harus nabung. Oh itu
Betul. Tapi kalau gini, Pak nanti anak saya bisa kuliah gak ya Pak ya? Saya takut banget Pak, setiap malam saya gak bisa tidur. Gara-gara mikirin anak saya bisa kuliah atau enggak nanti gitu ya. Kenapa kita harus khawatir kalau kita mengandalkan segala sesuatunya semua terhadap Tuhan? Betul gak Bapak Ibu? Yang kuliah gitu ya, khawatir banget kehidupannya seperti apa. Bukan artinya gak harus belajar, ya harus belajar. Tapi gak usah overthinking juga. Karena kekhawatiran itu tidak menambahkan sehasta dalam kehidupan kita. Alkitab bilang begitu ya Bapak Ibu ya. Gak ada yang ditambahin dari kekhawatiran. Artinya kita harus melepaskan kekhawatiran kita. Dengan cara apa? Gak ada yang lain kalau saya kasih tips gini. Tips yang pertama, inhale dan exhale. Tarik napas, buang napas 3 kali. Itu gak akan menghilangkan kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran itu, walaupun itu merusak tubuh, itu bukan tubuh yang mengontrol. Yang mengontrol itu adalah apa? Pikiran dan perasaan, itu khawatir. Baru berdampak kepada kesehatan, betul ya? Jadi percuma, saya mau bilang Bapak Ibu pergi ke dokter, minum sleeping pill setiap hari untuk bisa tidur, itu tidak menghilangkan kekhawatiran kita. Setuju nggak? Kalau kita minum obat tidur tiap malam, karena kita khawatir kita nggak bisa tidur dan segala macam, itu nggak akan menghilangkan kekhawatiran kita. Bagaimana cara salah satunya dan satu-satunya untuk menghilangkan kekhawatiran kita adalah apa? Menyerahkan segala sesuatu semuanya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Multimedia boleh bantu buka, saya akan tutup dengan ayat ini Bapak Ibu. Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu ayat ini tuh bilang begini, gak usah khawatir, cara untuk gak khawatir ada. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Di dalam apa? Permohonan. Caranya gimana? Ya dalam ucapan syukur. Jadi Alkitab tuh catat cara untuk khawatir dan menghilangkan kekhawatiran. Alkitab tidak mencatat kalau kekhawatiran itu jarang dirasakan sama orang-orang. Enggak Bapak Ibu. Alkitab mencatat begitu banyak ayat kekhawatiran. Karena Tuhan tahu bahwa kekhawatiran itu akan mengganggu kemaksimalan hidup kita. Setuju enggak? Sehingga Alkitab mencatat dengan sangat jelas, kita harus berdoa, memohon sama Tuhan dengan ucapan syukur. Itu cara untuk keluar dari rasa khawatir, gak ada yang lain. Kebetulan di ayat ini gak bilang begini ya, misalkan Bapak Ibu harus lakukan apa gitu ya, memberikan korban bakaran, enggak begitu. Caranya cuma satu untuk keluar dari rasa khawatir, berdoa sama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu minum obat tidur untuk menghilangkan khawatir itu gak mungkin bekerja dengan baik. Betul ya? Nah nanti kan kita akan berdoa sebentar. Terakhir saya mau tutup dengan ilustrasi. Ada seorang anak muda gitu ya. Dia ini terdampar di sebuah, di tengah laut Bapak Ibu. Ini hanya ilustrasi ya. Dan kemudian di tengah malam yang begitu sangat gelap, tidak ada cahaya sama sekali gitu ya. Dia terdampar dengan sebuah perahu yang sangat kecil gitu ya. Yang perahunya ya cuma bisa ngambang doang gitu kan. Dan kemudian karena dia orang Kristen dia teriak sama Tuhan gitu ya. Tuhan, Tuhan tolong dong gitu ya. Udah gitu dia khawatir sama hidup dia. Dia takut dimakan ikan hiu gitu ya. Dia takut ini, dia takut itu, dia takut mati kedinginan dan segala macam. Semuanya dipikirkan sama dia, kekhawatiran dia yang begitu banyak. Dan kemudian Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Udah tinggalkan perahumu, berenang sekarang. Gitu ya. Udah gitu si anak ini mikir gitu ya, si anak muda ini berpikir gini. Gimana caranya Tuhan berenang di tengah laut? Ini juga kalau berenang, saya ini bukan perenang, cuma sekedar bisa berenang. Kalau saya angkatan TNI angkatan laut sih bisa berenang 2 km, 3 km bisa gitu ya. Ini gak bisa Tuhan, gak bisa. Jangan macem-macem deh.
lebih baik saya menunggu di sini. Kan harusnya Tuhan panggil dong, itu tim SAR atau tim apalah gitu ya. Ada helikopter kayak lewat, Tuhan coba dong cari caranya yang lain gitu ya. Dia selalu berargumen sama Tuhan gitu ya. Akhirnya dia memutuskan nggak bisa berenang. Udah mending nunggu di sini. Dalam diam akan ada hikmat dari Tuhan. Wah, rohani sekali gitu ya. Udah khawatir tapi masih gaya-gaya berhikmat gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dia bilang, Tuhan gak usah macam-macam lah nyuruh berenang, gak usah. Dia gak bisa lihat apapun, gelap gitu ya. Berjam-jam Bapak Ibu, sampai pagi gitu ya. Sampai ada matahari menyinari. Dia baru sadar Bapak Ibu, pas dia lihat ternyata jarak dia sama pantai itu hanya beberapa ratus meter. Dan itu pasti gak dalam ya Bapak Ibu ya. Dia bisa berenang ke situ. Kalau Bapak Ibu lihat ilustrasi ini salahnya ini anak atau salahnya Tuhan? Karena seringkali kita berpikir sama seperti anak muda ini. Kita pikir kita yang paling tahu sama kehidupan kita. Kita pikir satu-satunya orang yang paling mengerti, paling tahu, paling paham, itu adalah kita dalam kehidupan kita. Tapi aslinya enggak. Yang paling tahu tentang kehidupan kita, itu adalah Tuhan, apalagi tentang masa depan kita. Setuju Bapak Ibu? Anak ini memilih untuk gak keluar dari perahunya. Padahal kalau dia keluar, dia berenang paling cuma 5 menit, 10 menit Bapak Ibu. Dan dia bisa nyampe ke darat, dia gak perlu terombang-ambing berjam-jam di tengah laut dengan ketakutannya. Dimakan ikan hiu, ada badai yang besar dan segala macam. Dia menyusahkan diri dia, padahal Tuhan yang mau membantu dia gak dengerin. Itulah definisi dari mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, itu benar-benar sepenuhnya memberikan kepada Tuhan. Setuju gak? Jadi gak usah kepo gitu ya. Maksudnya begini, ini firman buat saya pribadi juga gitu ya. Kalau kita bilang kita mengandalkan dan menyerahkan semuanya sama Tuhan, artinya 100% kehidupan kita, tidak ada 1% pun yang kita boleh sotoy dibandingkan Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Jadi gak perlu gini, aduh Tuhan ini gimana ya? Aduh Tuhan kayak bisa gak ya? Aduh kayaknya gak pas deh nih, Tuhan, yang kali ini Tuhan gak bisa nih. Ini karena soal pekerjaan, Tuhan kan jagonya yang gereja-gereja nih ya. Gak usah ikut-ikutan Tuhan tentang pekerjaan, apalagi main saham. Zaman Tuhan Yesus dulu gak ada saham. Biar saya aja yang mikirin tentang saham. Dan segala macamnya gitu ya. Harusnya kata mengandalkan Tuhan itu memberikan 100% sama Tuhan. Saya Bapak Ibu dulu itu orang yang sangat-sangat overthinking. Mungkin kalau teman-teman yang anak-anak dewasa muda di sini tuh tahu gitu ya. Saya Bapak Ibu kalau waktu mau tidur, saya tuh gak bisa tiba-tiba langsung tidur. Ketiduran tuh bukan kehidupan saya. Karena apa? Karena saya tuh mikir terlalu panjang, terlalu lebar dan terlalu kompleks Bapak Ibu. Jadi gak mungkin saya ketiduran tuh, tidak mungkin. Itu bukan saya kalau saya ketiduran. Karena saya tuh banyak pikiran. Jadi dari sebelum menikah bahkan sampai menikah gitu ya. Waktu awal-awal menikah saya selalu bilang sama istri saya gini. Pokoknya kamu tidur aja, gak usah tungguin saya tidur. Karena saya butuh waktu untuk berpikir tentang kekhawatiran saya. Panjang dan lebar saya pikirin Bapak Ibu. Besok mulai ini begini bagaimana, bulan depan bagaimana, ini mau nyicil rumah bagaimana, bayarnya gimana, ini mobil. Padahal asuransinya belum habis Bapak Ibu. Asuransinya habisnya 6 bulan lagi saya pikirin. Ntar bayarnya duitnya udah ada apa belum. Panjang dan lebar semuanya dipikirin, segala kekhawatiran saya itu panjang Bapak Ibu. Dan itu seringkali mengganggu gak Bapak Ibu? Bukan seringkali, selalu mengganggu. Karena saya butuh waktu 1 jam sampai 2 jam dari matiin lampu baru saya bisa tidur. Enggak main handphone loh Bapak Ibu, beda ya kalau main handphone tuh kan sambil main sosial media, enggak. Ini diam aja begini, mikirin ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Ntar kalau saya punya anak bisa gak ya bayar uang sekolah, ini bisa gak ya, ini mobil di depan rumah aman gak ya. Itu semua dipikirin panjang. Itu merusak pikiran saya. Dan waktu saya memahami tentang jangan khawatir, ternyata waktu saya terlalu overthinking dan saya khawatir, saya meragukan Tuhan bahwa Tuhan tuh gak becus urus kehidupan saya. Betul gak Bapak Ibu?
Secara langsung waktu kita terlalu khawatir terhadap kehidupan kita, kita bilang sama Tuhan, kayaknya Tuhan gak bisa nih pegang kehidupan saya bulan depan. Tuhan kayaknya ini gak bisa nih. Tuhan kayaknya ini gak bisa nih. Sehingga hari ini dengan firman yang sangat simpel Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau bilang kita harus lepaskan segala kekhawatiran kita. Amin. Kekhawatirannya macam-macam ya. Mungkin kalau dulu kemarin kita bilang khawatir itu hal yang wajar. Hari ini kita bisa belajar bahwa khawatir itu adalah kita tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kita harus berusaha untuk gak khawatir. Bukan artinya jadi orang yang cuek, enggak, bukan begitu. Tapi kita orang yang berserah sama Tuhan. Amin. Saya boleh undang pemain musik WL Singer maju ke depan. Tadi ayat yang ada di Filipi 4 ayat 6. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran? Panjatkan doa, permohonan, ucapan syukur. Bapak Ibu percaya ayat ini ya dan amin? Artinya kalau kita berdoa, kita memohon sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, seharusnya kekhawatiran itu bisa hilang. Iya dong, karena kan ini udah langsung what to do-nya Tuhan udah kasih tahu. Kalau khawatir berdoa. Gak ada cara yang lain. Gak usah konsultasi sama orang pinter dulu. Gak usah konsultasi bahkan sama pendeta dulu. Berdoa dulu kalau khawatir. Itu hal yang paling pertama. Betul ya Bapak Ibu ya? Yuk hari ini mungkin kita punya banyak kekhawatiran. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau undang Bapak Ibu. Biar kita coba menghilangkan kekhawatiran kita. Kita serahkan sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Boleh kita pejamkan mata kita, ambil waktu pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Mungkin kita saat ini kita gak perlu bahasa roh dulu. Kita ambil waktu, kita berdoa sama Tuhan. Serahkan setiap kekhawatiran kita sama Tuhan. Tetap pejamkan matamu, nikmati hadirat Tuhan. Tiada pernah ku ragukan. Sampaikan setiap kekhawatiran-kekhawatiran kita yang ada hari-hari ini. Mungkin pekerjaanmu, mungkin keluarga, mungkin pelayanan, mungkin usahamu, kesehatanmu. Tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Berdoa sama Tuhan. Serahkan setiap kekhawatiranmu. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita semua nyanyikan lagu ini. Biar damai sejahtera Tuhan ada, kita rasakan, katakan. Tiada pernah ku ragukan. Nikmati kasih Tuhan. Tuhan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Melepaskan setiap kekhawatiran kami. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat,
lepaskan setiap kekhawatiran kami. Kami mau bawa sama Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari taruh tangan kita di dada, rasakan damai sejahtera itu, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, jamah kami ya Tuhan, jamah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Nyanyikan lagu ini dari imanmu, katakan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, serahkan kekhawatiran, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Jamaah yang mengangkat tangan ya Tuhan, kami mau serahkan kekhawatiran kami sama Tuhan. Kami mau serahkan kekhawatiran kami. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Sekali lagi dengan segenap iman, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau Allah penolong kami. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Biar musik saja, mari kita berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Kami mau bawa kekhawatiran kami hari ini sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering kali khawatir. Ampuni kami kalau kami belum mengandalkan Tuhan. Kami mau katakan kami mau ya Tuhan mengandalkan Engkau. Biar Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan kami. Sukacita, damai sejahtera Tuhan turun ya Tuhan. Kelegaan, kebebasan ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami hari ini ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Katakan dengan lembut. Walau 1000 rebah di sisiku, Yes Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bicara ya Tuhan sama kami ya Tuhan. Biar sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus kami, bicara pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Mereka yang sedang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Kami yang sedang menanti jawaban doa Tuhan, jawab doa kami ya Tuhan. Kami yang sedang khawatir, lepaskan kekhawatiran kami ya Tuhan. Kami mau berkata kami butuh Engkau ya Tuhan. Pegang kehidupan kami, pegang kehidupan kami secara full ya Tuhan. Secara penuh pegang ya Tuhan.
Kami mau serahkan keluarga kami di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan sakit penyakit kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sikanarala bala 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 bala. Sikanarala basyandarala bala 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 bala. Mari Bapak Ibu kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Biar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita ambil waktu kita 1-2 menit ini untuk berdoa sama Tuhan. Biar kita dilayakkan. Kalau mungkin kita ada dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja yang kita ingat sekarang, yuk kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan layakkan kami ya Tuhan sebelum kami sehidangan sama Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Ampuni kami, ampuni kami. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita introspeksi diri kita hari-hari ini. Apakah hubungan kita sama Tuhan sedang baik? Atau ternyata kita sedang menjauh dari Tuhan? Yuk introspeksi diri kita, Tuhan ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami yang gak layak, Tuhan layakkan kami 2000 tahun yang lalu. Dengan darah-Mu yang tercurah ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau masuk ya Tuhan dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan Kau memberkati kami ya Tuhan dengan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau semakin sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Kami akan masuk perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan anggur, kita angkat tinggi anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi, bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita jangan ada yang diam, kita ucapkan syukur dari mulut kita. Katakan Kau baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat. Kami bersyukur. Haleluya. Urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, minyak yang baru, anggur yang baru. Urapi kami, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi, mari kita berbahasa roh. Tuhan urapi kami, pengurapan dari surga sendiri turun ya Tuhan. Anggur yang baru, minyak yang baru atas kami turun di dalam nama Yesus.
Jamah kami urapi. Mari kita berbahasa roh dengan keras. Yang di rumah berbahasa roh. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami. Jamah kami ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi, ucapan syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Mari angkat kedua tangan kita tinggi, katakan terima kasih Tuhan. terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang ditaburkan buat setiap kami Tuhan. Biar apapun yang Tuhan taburkan buat setiap kami Tuhan menjadi rema buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hidup kami, apapun yang kami kerjakan ke depannya, biar Tuhan yang tuntun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.